Oke, jumpa lagi dengan aku Wawan. Sebelum lanjut ke videonya, saya ingin sedikit bercerita. Rencananya konten pada video kesempatan kali ini saya ingin membuat monitor portable. Tapi dilalah apesnya monitornya itu datang dalam keadaan pecah, jadi tidak jadi. Rencana awal monitornya itu mau saya belikan batu sebanyak 3 biji, masing-masing satu batu berukuran 3,7 volt, jadi totalnya 11,1 volt. Tapi karena monitornya datangnya pecah, jadi ya saya rasa eman-eman lah kalau kita membeli batu baru untuk monitor pecah. Nah, inti dari video kali ini saya ingin membuat casing untuk monitornya, ya walaupun portable tapi tidak terlalu praktis. Walaupun portable tapi kita harus menenteng-nenteng adaptornya kemana-mana. Dan yang kedua, bagaimana cara menyambungkan monitor VGA ke laptop yang portnya HDMI. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, nah ini monitornya yang kemarin saya beli itu dengan harga 150.000. Saya belinya secara online dengan ukuran 16 in dan sudah sepaket dengan mesinnya sama adaptornya juga. Nah, kenapa monitornya ini bisa murah? Yang pertama ini bekas, yang keduanya ini dari penjualnya ini sudah minus baret atau garis banyak 2 buah, bagian atas sama bagian bawah. Nah, ditambah lagi pecah, ini menjadi 3 buah retakan atau menjadi 3 buah bagian, dan yang bagian bawah ini bocor hitam seperti tompel. Tapi ini entah dari penjualnya atau di pengiriman, saya juga kurang tahu ya. Ya karena dengan harga yang murah ya ginilah kita dapatnya minus-minus. Oh ya, di sini saya menggunakan triplek untuk sebagai casing pada monitor ini. Lalu kita potong persegi, kita samakan dengan ukuran pada layar monitor. Lalu kita siapkan double tip 3M. Lalu kita plaster butter sebanyak-banyaknya. Kemarin itu 3M-nya saya sampai habis, sampai saya beli lagi. Lalu kita tempelkan triplek tersebut. Mohon maaf saya memotongnya kurang pas dengan ukuran monitor, dan langsung saya rapikan pada bagian samping-sampingnya dengan menggunakan cutter. Sorry tidak saya videoin. Ya, siapa juga yang mau melihat cara memotong triplek. Nah, selanjutnya saya menyiapkan 2 buah potongan triplek kecil-kecil kurang lebih ukuran 1 cm x 2 cm sebanyak 2 buah. Dan di sini saya mengelimnya menggunakan lem kayu. Lalu saya tempelkan pada bagian bawah monitor. Nah, ini fungsinya untuk mengapit atau kekosongan pada monitor, soalnya di bawah ini bagian mesin atau PCB pada monitor. Dan agar makin kuat, saya jepit di sini saya menggunakan jepitan gombal untuk menahannya dalam waktu yang cukup lama. Lalu menuju langkah berikutnya, kita mengambil mesin monitornya. Nah, dan mesinnya ini sudah saya modifikasi, sudah saya pasangi kabel pada bagian port VGA. Port VGA-nya ini saya lepas dan saya pasangi kabel, dan kabelnya ini saya sambungkan dengan port VGA tapi bagian yang nyolok ke laptop, bukan yang dicolok. Nah, ini fungsinya untuk menekan budget ya, daripada saya membeli kabel VGA atau VGA. Selanjutnya kita siapkan lagi double tip 3M, lalu kita mengelem kabel dari monitor, dan lalu kita menempelkan mesin monitornya ini pada papan triplek. Kurang lebih prosesnya tampak seperti dalam video. Selanjutnya kita ambil lagi bagian untuk tombol-tombol pada monitor. Selanjutnya kita pasangkan pada bagian mesin. Nah, di sini lalu kita tarik ke bawah dan kita tampilkan pada bagian depan. Nah, setelah tersusun rapi kabel-kabel ini tidak acak-acakan, lalu kita balik monitornya, lalu kita double tip lagi tombol-tombolnya ini pada bagian depan monitor agar kita lebih mudah ketika kita mau menyeting-nyeting. Nah, berikutnya ini cukup simpel lagi prosesnya. Di sini saya mengikat kabel-kabel pada bagian VGA agar tidak semrawut dengan menggunakan plaster bening. Selanjutnya kita siapkan potongan triplek lagi berbentuk kotak. Nah, fungsinya ini untuk menutup bagian mesin agar ketika kita bawa kemana-mana tidak menyentuh apapun dan tidak merusak bagian mesin, untuk melindungi lah intinya.
dan saya lem menggunakan lem kayu. Lalu yang terakhir untuk monitornya kita potong kurang lebih persegi tapi agak mencrot sedikit. Lalu kita pasangi 3M lagi, lalu kita tempelkan pada bagian triback. Nah, fungsinya ini untuk menyangga monitor ketika kita taruh di atas bagian laptop, ketika monitor ini dalam kondisi berbaring, jadi tidak gonglek, tidak gonjang-ganjing. Karena port pada monitor saya ini VGA dan port pada laptop saya HDMI, maka kita membutuhkan inverter. Tapi jika sama-sama VGA maka tidak membutuhkan inverter. Ini langsung dicolokkan saja bisa. Tapi yo tergantung dari laptop kita itu HDMI atau bukan. Nah, kita langsung unboxing saja. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini. Yang bagian kecil ini HDMI, lalu kita colokkan ke laptop. Yang bagian agak jendol atau besar ini lalu kita colokkan di bagian monitor. Karena monitor sudah saya sambungi dengan kabel, lalu kita langsung colokkan saja ke sini. Nah, setelah kabel konverternya ini terpasang dengan sempurna, lalu kita siapkan adaptornya. Saya punya sedikit saran untuk mempermudah kita kalau memang membawa monitor ini pergi jauh-jauh atau pergi kemana-mana, kita bisa menggunakan adaptor laptop. Dengan cara kita menyamakan port pada mesin monitor diganti agar sama dengan pada laptop kita. Jadi kita simpel, cukup membawa satu adaptor, bisa buat laptop, bisa buat monitor. Oke, setelah nyolok dengan stop kontak, lalu kita mencoba menyalakan monitornya. Nah, menyala. Kurang lebih hancurnya dari monitor saya seperti ini. Nah, lalu kita coba nyolokkan pada laptop dan coba saya meletakkan di atas keyboard. Ya, terasa menggunakan Asus Zephyrus 2 ya. Terasa menggunakan laptop ROG yang terbaru itu, yang 2 layar. Zephyrus 2 atau apa itu? Langsung saya tampilkan gambarnya. Nah, seperti ini. Ini yang saya maksud. Nah, terasa menggunakan laptop Asus yang 2 layar, tapi keunggulannya ini layarnya lebih lebar dan kekurangannya tidak touchscreen. Terasa seperti menggunakan laptop Asus. Ya, memang laptop saya ini Asus tapi layarnya cuma satu. Seperti kita merasanya seperti kita menggunakan ROG yang terbaru itu, 2 layar, satu screen tambahannya kecil di bagian bawah, tapi kita lebih lebar, lebih mantap tentunya, dan lebih ribet juga. Nah, selain bisa diletakkan secara berbaring, ini juga bisa kita letakkan secara menyamping atau bisa disebut di sampingnya layar laptop, atau juga bisa kita pasangkan berdiri dengan menambahkan satu buah stand. Nah, standnya ini sudah saya buat kemarin. Bagi yang penasaran pembuatannya, link sudah saya taruh di bagian atas. Nah, posisinya pun bisa bermacam-macam tergantung selera dan kebutuhan kita. Bisa kita setting atau kita custom sesuai selera. Nah, yang paling utama dari video ini adalah monitornya ini tetap portable, bisa kita bawa-bawa dan kita pindahkan kalau misalnya kita ingin pindah tempat atau pindah rumah. Terima kasih yang sudah menonton sampai ujung. Jangan lupa memberikan saran dan masukan agar video makin berkembang. Banyak salah dan kurang mohon maaf. Bye bye.